Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan membahas tentang DBMS dan perancangan basis data. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai atau user untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS yang mengelola basis data relasional disebut dengan Relational DBMS atau RDBMS. Nah, contoh perangkat lunak yang termasuk DBMS itu apa saja? Di sini ada DBase, Foxbase, Airbase, kemudian Microsoft Access sampai dengan MySQL. Bahasa dalam DBMS. Jadi, di dalam DBMS ini ada bahasa standar basis data yang dinamakan SQL atau Structure Query Language yang digunakan aplikasi atau user untuk berinteraksi dengan basis data melalui DBMS. Nah, SQL ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada DDL, yang kedua ada DML. DDL ini adalah perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan basis data. Kalau DML ini adalah perintah-perintah SQL yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data pada basis data. Jadi kesimpulannya, kalau perintah DDL ini yang berkaitan dengan struktur tabel. Tetapi kalau perintah-perintah DML ini yang berhubungan dengan isi atau data yang ada di dalam tabel atau basis data. Ini untuk penjelasan rincinya. Untuk perintah DDL di sini dapat membuat tabel baru, kemudian membuat indeks, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan struktur tabel. Hasil kompilasi perintah DDL disimpan dalam file khusus yang disebut data dictionary atau kamus data. Kemudian untuk perintah DML atau data manipulation language ini digunakan untuk melakukan manipulasi data pada suatu basis data. Manipulasi itu dapat berupa penambahan record atau data, kemudian penghapusan, pengubahan data pada suatu basis data. Intinya berkaitan dengan record atau data yang ada di dalam database. Selanjutnya komponen DBMS. Ini ada 6 komponen DBMS. Yang pertama adalah query processor. Query processor ini adalah komponen yang mengubah bentuk query ke dalam instruksi ke dalam database manager. Database manager ini menerima query dan menguji eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record-record tersebut dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian database manager memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. Kemudian yang ketiga, file manager ini memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan disk. Kemudian yang keempat, DML Precompiler ini adalah modul yang mengubah perintah DML yang ditempelkan ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi. Kemudian yang kelima, DDL Compiler ini merubah statement DDL atau merubah statement perintah DDL menjadi kumpulan tabel atau file yang berisi data dictionary atau metadata. Yang terakhir adalah Dictionary Manager, yaitu mengatur akses dan memelihara data dictionary. Ini ada keuntungan dan kerugian DBMS. Ini beberapa keuntungannya. Yang pertama, mengurangi pengulangan data, kemudian mencapai independensi data, kemudian mengintegrasikan data beberapa file, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan juga meningkatkan keamanan. Dan ini beberapa kerugian DBMS. Yang pertama, perangkat lunaknya mahal, kemudian konfigurasi perangkat keras atau hardware-nya besar, dan juga memperkerjakan dan mempertahankan staf DBA atau Database Administrator. Abstraksi data.
Abstraksi data terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, internal level. Internal level yaitu menerangkan struktur penyimpanan basis data secara fisik dan organisasi file yang digunakan. Kemudian yang kedua, conceptual level, ini menerangkan secara menyeluruh dari basis data dengan menyembunyikan penyimpanan data secara fisik. Kemudian yang ketiga, external level. External level ini menerangkan view basis data dari sekelompok user atau pemakai. Setelah DBMS, selanjutnya kita bahas tentang perancangan basis data. Tujuan perancangan basis data yang pertama untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan juga aplikasinya. Kemudian tujuan yang kedua memudahkan pengertian struktur informasi dan yang ketiga adalah mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan seperti response time, kemudian processing time, dan juga storage space. Selanjutnya, fase perancangan basis data. Di sini ada 6 fase proses perancangan database atau basis data. Yang pertama adalah fase pengumpulan dan analisa. Pada fase ini dilakukan penentuan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya, kemudian peninjauan dokumentasi yang ada, analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data, dan juga daftar pertanyaan dan daftar wawancara. Kemudian masuk ke fase yang kedua. Fase yang kedua adalah perancangan database secara konseptual. Di sini dilakukan perancangan skema konseptual dan juga perancangan transaksi yang akan terjadi di dalam database. Kemudian fase ketiga adalah pemilihan DBMS. Di sini pemilihan DBMS berdasarkan 2 faktor, yaitu faktor teknis dan juga faktor ekonomi dan politik organisasi. Dari segi faktor teknis, di sini contohnya adalah tipe model datanya ini hierarki, jaringan, atau relasional. Dan juga dari segi faktor ekonomi atau politik organisasi, di sini biaya penyediaan hardware dan software, kemudian biaya konversi pembuatan database, dan biaya personalia. Fase yang keempat adalah perancangan database secara logik atau data model mapping. Di sini ada pemetaan dan juga penyesuaian skema ke DBMS. Pemetaan atau transformasi data yaitu transformasi yang tidak tergantung pada sistem. Jadi pada tahap pemetaan ini, transformasi tidak mempertimbangkan karakteristik yang spesifik atau hal-hal khusus yang akan diaplikasikan pada sistem manajemen database. Kemudian pada penyesuaian skema ke DBMS, ini dilakukan penyesuaian skema yang dihasilkan dari tahap pemetaan untuk dikonfirmasikan pada bentuk implementasi yang spesifik dari suatu model data, seperti yang digunakan oleh sistem manajemen database yang terpilih. Kemudian masuk ke fase yang kelima, yaitu perancangan database secara fisik. Di sini terdiri dari 3, ada response time, kemudian space utility, dan juga transaction throughput. Response time di sini maksudnya adalah waktu transaksi database selama eksekusi untuk menerima respon. Kemudian space utility adalah jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh database file dan struktur jalur pengaksesannya. Kemudian transaction throughput ini adalah nilai rata-rata transaksi yang dapat diproses per menit oleh sistem database dan merupakan parameter kritis dari sistem transaksi. Selanjutnya, fase yang terakhir adalah fase implementasi sistem database-nya. Sekian penjelasan saya mengenai DBMS dan perancangan basis data. Untuk yang sudah menonton, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan, bisa disampaikan pertanyaannya pada kolom komentar. Terima kasih.